Selamat datang di channel Ruang Regulasi, tempat kita ngebahas berbagai aturan ASN dan kebijakan pemerintah dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Hari ini, kita bakal bedah tuntas satu isu yang lagi panas banget dan bikin resah, yaitu rumor soal penghentian rekrutmen guru PPPK. Saya tahu ini bikin banyak dari Bapak Ibu khawatir, jadi yuk kita pisahin bareng-bareng mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin bikin Bapak Ibu jadi cemas, jadi kepikiran. Betul nggak sih rekrutmen guru PPPK mau di-stop mulai 2026? Yuk, kita langsung cari jawabannya sama-sama. Berdasarkan data dan pernyataan resmi yang ada ya. Oke, ayo kita selami lebih dalam soal rumor ini. Informasinya ini nyebarnya cepet banget loh, terutama di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Mungkin Bapak atau Ibu juga udah terima pesannya kan? Dan ya, ini jelas menimbulkan kecemasan yang luar biasa di kalangan para guru honorer di seluruh Indonesia. Wajar banget kalau khawatir. Nah, kalimat-kalimat persis seperti inilah yang beredar luas. Seringkali disajikan tanpa sumber yang jelas, tanpa konteks. Narasi kayak gini tentu saja gampang banget memicu kepanikan dan kekhawatiran soal masa depan. Tapi, pertanyaannya, apa klaim ini bisa dipertanggungjawabkan? Mari kita uji sama-sama. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kita bandingin langsung head to head antara apa yang diklaim di media sosial dengan apa yang sebetulnya dinyatakan oleh sumber-sumber resmi. Ini penting banget, biar kita bisa lihat gambaran yang jernih. Coba deh perhatikan baik-baik. Kontrasnya itu jelas banget kan? Di satu sisi, rumor bilangnya penghentian total, pintu tertutup rapat, serem banget kedengarannya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat pernyataan resmi, kata kuncinya itu evaluasi, diskusi, dan sistem yang berkelanjutan. Ini bukan cuma beda kata loh, maknanya itu beda total. Yang satu soal berhenti, yang satu lagi soal memperbaiki. Nah, ini poin yang harus kita semua pegang. Setiap kebijakan pemerintah itu harus punya dasar hukum yang resmi. Ingat ya, tanpa ada aturan hitam di atas putih, sebuah wacana itu ya baru sebatas wacana, belum jadi kebijakan. Jadi sekarang kita cek, ada nggak sih aturan yang mendukung rumor ini? Dan ini dia jawabannya, jelas banget. Tidak ada satupun dokumen resmi yang mengikat secara hukum yang bilang rekrutmen PPK bakal dihentikan. Nggak ada peraturan pemerintahnya, nggak ada peraturan menterinya, apalagi surat edaran resmi, kosong. Jadi, kalau dasar hukumnya nggak ada, artinya isu itu statusnya masih sebatas diskusi. Ini penting banget untuk kita semua pahami. Dalam sistem pemerintahan kita, pernyataan seorang pejabat di media itu nggak otomatis jadi kebijakan yang sah. Untuk jadi sebuah aturan yang mengikat, harus ada produk hukum tertulisnya. Entah itu PP, Perpres, atau Permen. Kalau nggak ada itu, ya belum bisa jadi pegangan. Oke, jadi kalau aturan resminya nggak ada, pertanyaannya, kok bisa ya rumor ini viral banget dan dipercaya banyak orang? Mari kita coba bedah beberapa faktor kunci yang jadi penyebabnya. Jadi gini, faktor pertama itu soal bahasa. Para pejabat kan sering ya pakai istilah-istilah yang agak rumit kayak evaluasi, penataan ulang, atau restrukturisasi. Nah, bagi kita orang awam, istilah-istilah ini tuh gampang banget disalahartikan. Dikiranya evaluasi itu sama dengan dihentikan, padahal beda. Faktor kedua, ini pasti kita sering lihat, judul berita. Demi menarik perhatian pembaca, media itu kadang menyederhanakan isu yang kompleks jadi judul yang pendek dan heboh. Diskusi kebijakan yang masih panjang prosesnya, bisa tiba-tiba muncul di berita dengan judul seolah-olah itu sudah jadi keputusan final. Dan ini faktor yang paling manusiawi. Rasa cemas yang tulus dari Bapak, Ibu guru honorer soal masa depan itu nyata. Dan karena ada rasa cemas ini, kita jadi lebih rentan untuk percaya, bahkan ikut menyebarkan informasi negatif meskipun belum dicek lagi kebenarannya. Ini wajar, tapi berbahaya. Oke, setelah kita tahu semua itu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Terus kita harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi ini semua? Mari kita bahas langkah-langkah bijak, biar kita nggak ikut-ikutan stres karena informasi yang nggak jelas. Ini dia, 5 langkah jelas yang bisa langsung Bapak atau Ibu terapkan. Saya kasih waktu sejenak untuk dibaca, tapi poin nomor 1 itu kuncinya. Selalu, dan saya ulangi ya, selalu cek sumber resmi pemerintah dulu. Buka website Kemenpan RB atau BKN. Sebelum percaya, sebelum cemas, apalagi sebelum nge-share, pastikan dulu informasinya dari sana. Jadi, intinya apa? Poin krusialnya adalah, meskipun arah kebijakan itu bisa berubah-ubah, respons kita harus tetap sama. Tenang, kritis, dan hanya berpegang pada fakta dari sumber resmi. Jangan biarkan ketakutan yang disebar oleh info hoax mengendalikan kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng.
Di tengah banjir informasi seperti sekarang, peran kita semua untuk menyaring sebelum membagikan itu jadi sangat besar. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Regulasi, biar nggak ketinggalan analisis ringkas dan jelas lainnya. Sampai jumpa!